Halo teman-teman semua, di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengisi form listing online ya. Jadi untuk form listingnya sendiri teman-teman bisa lihat di ininya bisa akses alamat website ini ya, digitalbrokerproperty.com /form listing. Nah, nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, teman-teman, bagaimana cara pengisiannya? Nah, silahkan disimak, nanti bisa teman-teman praktekkan ketika teman-teman melisting propertinya. Nah, ini nama broker, silahkan diisi dengan nama teman-teman sendiri ya, misalnya Dadan misalnya. Oke, Dadan. Kemudian emailnya. Nah, ini isi email yang valid ya, karena form listing nanti akan dikirim lewat email. Pastikan alamat emailnya bisa diakses. Oke, saya coba contohkan saja. Oke, sebentar bro. Oke, sudah diisi. Nah, kemudian ini nama owner, nama pemiliknya, misalnya Jojon misalnya. Kemudian alamatnya. Nah, di sini ketik alamatnya, saya isi sembarangan saja misalnya. Ini alamat ownernya ya. Kemudian nomor KTP misalnya. Sorry, saya isi nomor KTP sembarangan ini karena contoh ya. Kemudian nomor HP misalnya. Masukkan nomor HP ownernya ya. Dengan ini saya menyatakan menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah pemilik atas tanah dan bangunan. Alamat, nah ini alamat properti ya teman-teman ya. Alamat propertinya Jalan Diponegoro misalnya, nomor 12. Nah, kemudian ini isi kelurahan desanya ya, isi misalnya Kelurahan Kiara Condong misalnya, kecamatannya Kecamatan Kiara Condong juga misalnya. Oke, kabupaten kodianya misalnya Bandung. Kemudian provinsinya silahkan isi sesuai provinsinya. Kemudian tipe propertinya, apa yang dijualnya, misalnya rumah bisa pilih rumah. Kemudian di sini isi luas tanahnya, misalnya luas tanahnya 100 meter. Kemudian luas bangunan, misalnya luas bangunannya 60 meter. Nah, kemudian ini dimensi tanahnya, misalnya 100 meter itu misalnya 20, sorry. Misalnya 110 kali 10 meter misalnya. Nah, kemudian legalitasnya, bukti haknya apa? Misalnya sertifikat hak milik, isi SHM. Nah, nama di atas di dalam sertifikat itu kita isi namanya siapa? Sesuaikan, misalnya ini harus sama dengan pemiliknya, misalnya tadi pemiliknya namanya Jojon, ini harus sama ya. Berarti kalau kita sertifikatnya bukan atas nama Jojon yang tadi, yang ownernya, berarti ini bukan milik owner gitu, nggak bisa kita malising dari Jojon ini. Kemudian IMB-nya, silakan pilih IMB-nya termasuk rumah tinggal, ruko atau apa, ini dilihat dulu IMB-nya ya teman-teman, jangan asal isi gitu ya. Kalau misalnya belum ada IMB, pilih belum ada IMB. Kemudian jenis transaksinya, di sini bisa pilih dijual, disewakan atau dikerjasamakan. Misalnya dijual, kita pilih jual. Kemudian ini ada pertanyaan, sertifikat apakah sedang diagunkan? Misalnya tidak, kita pilih tidak. Kalau misalnya ya, kita pilih ya. Nah, kalau misalnya pilihannya ya, tadi diisi nama banknya, dijaminkan di bank apa, kemudian sisa kreditnya, plafon kreditnya. Ini berkaitan dengan nanti kalau misalnya ada yang mau beli KPR, ini akan jadi kendala nanti kalau misalnya masih gede ya, karena harus butuh dana untuk melunasi ke bank sebelumnya. Kemudian harga penawarannya, misalnya ya, harga penawarannya 350 240 juta misalnya. Kita isi aja di sini 240 juta.
Jumlah lantainya berapa lantai, misalnya satu lantai, kita isi satu lantai. Carport atau garasinya masuk berapa mobil, misalnya masuk 2 mobil, isi 2. Kemudian kamar tidur, kamar tidurnya isi 2, misalnya ada kamar tidur 2, kemudian kamar mandinya 1. Kamar tidur pembantu apakah ada, misalnya ada nih, ada 1, kita isi 1. Kemudian kamar mandi pembantu ini kita isi misalnya tidak ada, kosongkan saja. Kemudian listriknya misalnya 1300 watt, kita isi 1300 watt. Kemudian airnya, jenis airnya apa, jet pump, submersible, PDAM atau pump misalnya, atau PDA pump misalnya, kita isi airnya pump. Kemudian arah bangunan menghadap kemana nih bangunannya, misalnya ke timur, misalnya isi timur. Kemudian tahun dibangunnya 2000, tahun 2000 misalnya, silahkan isi. Jenis lantainya nih kita lihat, lantainya keramik, granit, atau dari kayu, atau cuman semen aja, silahkan diisi, misalnya keramik. Lebar jalan, akses jalan nih berapa meter, misalnya 5 meter, isi 5 meter. Lain-lainnya ini ada catatan-catatan, misalnya ada gimmick dari owner, misalnya ngasih closing fee atau ngasih reward apa, silahkan diisi. Atau misalnya bisa juga misalnya dijualnya kosongan, misalnya unfurnished, atau dijual full furnished, misalnya isi aja keterangan di sini full furnished misalnya. Kemudian ini upload KTP owner, tinggal teman-teman klik di ininya. Nah, silakan teman-teman mau langsung foto KTP ownernya atau memang sudah ada di save, bisa langsung tinggal pilihan saja, misalnya langsung pakai kamera langsung difoto di depan owner bisa KTP-nya. Ini buat contoh aja, saya mau isi sembarangan dulu. Misalnya ini saya isi ini aja misalnya. Oke, sudah terupload. Nah, kalau seperti ini berarti sudah terupload ya teman-teman ya, jadi nggak muncul gambarnya nggak muncul di sini, tapi di sini ininya apanya, keterangan sudah teruploadnya. Kemudian besaran komisi, yang membayar komisi kepada DB Pro sebesar berapa, ini isi, klik. Kemudian bisa pilih 3%, 4%, 5%, misalnya 3%, tinggal isi 3%. Ini otomatis 3%, ini tulisannya 3. Nah, kemudian ini tanda tangan owner. Jadi tanda tangan owner ini bisa langsung di HP teman-teman, di gadget teman-teman, di tablet teman-teman, atau juga bisa di laptop. Kalau misalnya ini, tapi lebih efektif sih, lebih gampang, lebih efisien ya di HP ya, atau di tablet. Nah, nanti owner tanda tangan di sini. Tanda tangan di sini bisa pakai jari atau bisa pakai stylus pen ya. Stylus pen. Nah, tanda tangan di sini. Misalnya ini karena nggak terbiasa tanda tangan di HP misalnya, ininya kurang mirip dengan tanda tangan aslinya, silahkan aja teman-teman klik clear ini ya, clear, ulang lagi misalnya seperti itu. Kemudian nah ini tanda tangan owner brokernya, jadi teman-teman tanda tangan di sini misalnya. Oke, sudah selesai. Kemudian klik submit teman-teman, klik submit. Kalau sudah sukses akan muncul notifikasi di halaman berikutnya. Terima kasih, listing Anda sudah tersimpan, berarti ini sudah sukses tersimpan. Nah, kemudian teman-teman sekarang lihat email yang tadi didaftarkan. Nah, misalnya ke email inbox emailnya ya. Bentar, ini belum masuk. Oke. Kita tunggu dulu. Sebentar, email yang didaftar ini betul kah? Oke, betul ya. Sepertinya saya tadi salah memasukkan email ya. Untuk contohnya, bentar, balik lagi ke
saya cek di ini. Oke, dan alamat emailnya sepertinya salah. Oh betul bro. Oke, tadi belum masuk ya. Sebentar kita lihat di email. Oke, sudah masuk ya ini teman-teman. Sorry tadi lambat sepertinya. Ini sudah masuk emailnya. Jadi seperti ini. Emailnya dari Digital Broker Property. Ini nama apanya? Nama di sertifikatnya, nama pemiliknya. Kita buka emailnya. Nah, akan ada email seperti ini. Melalui email kami menyertakan 2 file PDF berupa data listing dan form listing. Silakan download form listingnya dan sertakan ketika Anda melakukan registrasi ke admin dan berikan juga ke pemilik propertinya sebagai pegangan pemilik properti tersebut. Nah, ini ada dua ya. Ada dua PDF. Yang satu seperti ini. Bentar, saya buka dulu. Yang satu berupa data seperti ini ya, KTP-nya juga terlampir. Misalnya kalau KTP di sini munculnya, tanda tangannya juga ada. Nah, yang satu lagi bentuknya formatnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini yang nanti teman-teman kirim ke admin ketika mendaftarkan listingan. Jadi sudah ada tanda tangan teman-teman di sini, tanda tangan owner juga di sini sudah ada, tanda tangan prinsipalnya juga sudah ada. Jadi demikian teman-teman. Jadi ini cara pengisian form listing secara online dan ini lebih mudah dan paperless ya. Jadi nggak usah fotokopi atau lain-lain ya, tinggal dikirim aja ke owner dan juga admin. Ini sebagai pegangan owner dan juga pegangan admin dan juga pegangan teman-teman. Seperti itu teman-teman. Silahkan nanti kalau mau melisting silahkan dicoba menggunakan form listing online-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.